Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu falsafah kalam. Kali ini tema yang akan kita bahas adalah mengenai Islam dan budaya lokal. Tentunya Islam memiliki umat penganut, pastinya adalah umat Islam. Nah, umat Islam itu dinamis, menerima perkembangan setiap zamannya. Umat Islam juga adalah sebagai salah satu pemeluk agama dari beberapa agama yang ada. Tentunya sebagai pemeluk agama pasti memiliki sebuah tradisi. Nah, tradisi itu ada yang diwarisi dan ada yang dikembangkan. Nah, tradisi yang diwarisi dan dikembangkan maka akan menghasilkan sebuah kombinasi, yaitu perkawinan. Dari tradisi yang diwarisi dan dikembangkan maka akan ada hasilnya. Pertama adalah terkait dengan keyakinan keagamaan. Yang kedua adalah budaya sebagai praktik kreativitas manusia. Dari tradisi nanti akan lahir keyakinan keagamaan, ya, dan lahir juga budaya sebagai praktik kreativitas manusia. Ketika membahas sebuah tradisi, Islam memberikan tempat dan ruang untuk tema pembahasannya. Maka bagaimana Islam dan budaya lokal itu sebenarnya? Nah, pertama, menerima dan mengembangkan budaya sesuai dengan ajaran Islam. Artinya agama Islam sendiri tidak menolak untuk menerima tradisi dan budaya-budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat, ya. Menerima dan mengembangkan budaya sesuai dengan ajaran Islam. Artinya bagian dari budaya dan tradisi yang sesuai dengan ajaran Islam itu tidak dipermasalahkan, itu tetap diterima, bahkan dikembangkan. Yang kedua, menolak tradisi dan unsur-unsur budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Manakala ada tradisi atau budaya yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, maka Islam sendiri itu akan menolak, bahkan akan diblok karena tidak sesuai dengan ajaran dan prinsip Islam. Nah, yang ketiga, ada salah satu contoh kecil, ya, cara berpakaian. Nah, bagaimana sebenarnya cara berpakaian itu sebelum Islam ada, sebelum era Islam? Ada cadar, ada hijab, dan ada jubah. Nah, sebenarnya cadar, hijab, dan jubah ini adalah pakaian adat istiadat masyarakat Arab. Nah, kalau kita gambarkan, kenapa cadar, hijab, jubah itu merupakan pakaian adat istiadat masyarakat Arab? Karena pada waktu sebelum Islam masuk di tanah Arab, kultur kebudayaan masyarakatnya seperti itu. Ada beberapa hal yang menyebabkan mereka harus berpakaian seperti itu, sehingga corak pakaian mereka itu berbeda dengan orang-orang lain. Ada hal-hal yang menyebabkan, ya, mungkin saja orang pakai cadar pada waktu itu kondisi Arab daerahnya tandus, kemudian banyak gurun pasir, sehingga banyak wanitanya menggunakan cadar. Dah, selain itu juga cadar untuk melindungi dari diri mereka, juga melindungi dari kejahatan-kejahatan orang Arab pada waktu itu. Ternyata orang Arab ini suka sekali dengan wanita. Artinya wanita dijadikan sebagai bahan, ya, bahan untuk melampiaskan nafsu mereka, sehingga mereka tutuplah dengan cadar. Itu tradisi yang terjadi pada masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Nah, kenapa bisa begitu? Ya karena faktor makanan juga. Ternyata mereka makanannya cukup bergizi. Daging kambing, susu, kemudian kurma dan lain sebagainya, ya. Sehingga itu membentuk juga faktor terjadinya hal-hal itu tadi. Nah, kemudian setelah Islam datang, baru pola berpakaian itu diatur. Nah, yang pakaian orang Arab tadi yang sebelum datang Islam, baik cadar,
hijab dan jubah ini tetap diterima, ya, tetap diterima pada masa Islam saat ini. Kenapa? Berpakaian sesuai syariat. Kenapa? Ada batasan aurat. Nah, Islam adalah ingin memberikan batasan-batasan aurat di dalam berpakaian, sehingga batasan-batasan tersebut dapat dilaksanakan. Kenapa ada batasan aurat? Karena ini merupakan ajaran Islam, ya, sesuai syariat. Tentunya Islam mengatur juga. Yang awalnya tadi budaya sebelum Islam hanya sebagai pakaian adat istiadat, tetapi setelah Islam datang, pakaian itu sesuai untuk menutup aurat, dan itu masih hari ini banyak yang memakaikan, ya, banyak memakainya. Pakaian seperti itu. Kenapa? Karena penyesuaian. Ya, karena penyesuaian. Adanya batasan dalam menutup aurat, sehingga pakaian cadar, hijab dan jubah itu masih berlaku sampai hari ini. Dari itu semua, kalau di Indonesia sebelum Islam masuk, kita mengetahui agama yang duluan masuk itu bukan agama Islam. Tentunya orang-orang Indonesia pada zaman dahulu menganut kepercayaan, ada yang animisme, dinamisme, bahkan Hindu dan Buddha jauh duluan masuk ketimbang agama Islam itu sendiri. Sehingga dibutuhkan strategi, dibutuhkan taktik dan cara bagaimana memasukkan ajaran Islam agar mudah diterima oleh masyarakat pada waktu itu yang memang notabene-nya belum beragama Islam. Nah, ini kan sulit sekali. Perpindahan dari agama sebelumnya menjadi agama Islam ini sulit sekali. Sehingga itu perlu strategi dan cara. Inilah yang dilakukan Wali Songo, ya. Wali Songo ini adalah 9 wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Tentunya Wali Songo itu menggunakan, mengcombine, mengakulturasi dan menyesuaikan dengan budaya yang sudah ada. Artinya agama itu menjadi patokan, sehingga ada akulturasi antara budaya dan agama dan disesuaikan dengan kebudayaan yang sudah ada. Artinya tidak merubah budaya lama, tetapi dimasukkan unsur-unsur agama di situ. Nah, kalau kita ketahui Wali Songo salah satunya menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa dengan media tradisi wayangan. Nah, tentunya wayangan ini adalah corak agama Hindu, tetapi Wali Songo menggunakan cara budaya wayangan untuk menyebarkan Islam. Tentu tidak dibuang dengan tradisi yang lama, berarti tradisinya sudah ada. Jadi Wali Songo memasukkan unsur Islam di dalamnya, sehingga itu dengan mudah dan dapat diterima oleh masyarakat pada waktu itu. Kalau terjadi pemaksaan harus dihanguskan budaya itu, maka Islam tidak dipeluk oleh orang-orang yang berada di Pulau Jawa sampai hari ini. Begitulah Wali Songo menggunakan cara supaya Islam dapat mudah diterima. Jadi Wali Songo menggunakan tradisi yang tradisi itu sudah ada dalam masyarakat pada waktu itu, yang ajaran Islam dimasukkanlah ke dalam tradisi-tradisi masyarakat, sehingga masyarakat ini menerima ajaran Islam karena adanya akulturasi tadi, ya. Jadi agama itu dimasukkan ke dalam budaya supaya masyarakat bisa menerima. Artinya budaya yang bagaimana? Yang sesuai dengan ajaran Islam. Selama itu tidak bertentangan, tidak melanggar dengan prinsip dasar Islam, maka diperbolehkan, ya. Inilah yang akan dilihat bagaimana Islam dan budaya lokal itu berakulturasi sehingga dapat sejalan, dapat berjalan beriringan dengan harmonis. Ini bisa menjadi rujukan bagi kita, ya. Jadi tidak serta-merta budaya itu langsung disalahkan, tidak. Wali Songo sendiri pun menggunakan tradisi ini sebagai sarana atau media untuk menyebarkan Islam supaya mudah diterima oleh masyarakat Jawa pada waktu itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat menjadikan sumber pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih. Akhirul kalam.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.